Di sini saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi tersebut adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau biasa disebut mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock atau starvation. Dan tujuannya juga ada untuk mencegah data yang tidak konsisten atau inkonsisten. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses secara konkuren. Proses-proses tersebut disebut konkuren jika proses itu ada dan berjalan pada waktu yang bersamaan. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perangkat sinkronisasi. Sinkronisasi umumnya dilakukan dengan bantuan perangkat sinkronisasi. Pertama yaitu ada test and set. Dan instruksi ini bersifat atomik, yaitu atomik maksudnya instruksi yang tidak dapat diinstruksi. Kita dapat menggunakan instruksi khusus ini untuk memecahkan masalah critical section yang sederhana dan tidak terlalu rumit. Itu bisa dikerjakan dengan metode test and set ini. Karakteristik penting dari instruksi ini adalah pengeksekusian instruksinya itu secara atomik. Jadi jika dua instruksi test and set dijalankan secara serentak, kedua instruksi tersebut akan dieksekusi secara sekuensial. Dua, yaitu ada semafor. Semafor adalah sistem sinyal yang digunakan untuk berkomunikasi secara visual. Dalam software, semafor adalah sebuah variabel integer yang selain saat inisialisasi hanya dapat diakses melalui dua operasi standar, yaitu increment dan decrement. Increment sendiri artinya digunakan untuk menambah nilai variabel sebanyak satu angka, sedangkan decrement yang memiliki arti digunakan untuk mengurangi nilai variabel sebanyak satu angka. Semafor sendiri digunakan untuk menyelesaikan masalah sinkronisasi secara umum. Berdasarkan jenisnya, semafor hanya bisa memiliki nilai 1 atau 0 atau lebih dari sama dengan 0. Konsep semafor pertama kali ini diajukan idenya oleh Edgar Dijkstra pada tahun 1967. Dan juga semafor ini memiliki dua jenis, yaitu yang pertama binary semafor, yaitu semafor ini hanya memiliki nilai 1 atau 0, sering juga disebut sebagai semafor primitif. Yang kedua ada counting semafor. Semafor ini memiliki nilai 0, 1 serta integer lainnya. Banyak sistem operasi yang tidak secara langsung mengimplementasikan semafor ini, tetapi dengan memanfaatkan binary semafor. Perangkat sinkronisasi yaitu monitor. Monitor adalah suatu tipe data abstrak yang dapat mengatur aktivitas serta penggunaan resource oleh beberapa thread. Ide monitor pertama kali diperkenalkan oleh C.A.R. Howard dan Fredrik Hansen pada awal 70-an. Monitor terdiri atas data-data private dengan fungsi-fungsi publik yang dapat mengakses data-data tersebut. Metode dalam suatu monitor sudah dirancang sedemikian rupa agar hanya ada satu metode yang dapat bekerja pada suatu saat. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar semua operasi dalam monitor bersifat mutual exclusion. Monitor dapat dianalogikan sebagai sebuah bangunan dengan 3 buah ruangan, yaitu 1 buah ruangan kontrol, 1 buah ruang tunggu masuk, 1 buah ruang tunggu dalam. Ketika suatu thread memasuki monitor, ia memasuki ruang tunggu masuk atau enter. Ketika gilirannya tiba, thread memasuki ruang kontrol atau occur. Di sini thread menyelesaikan tugasnya dengan share resource yang berada di ruang kontrol atau owning. Jika tugas thread tersebut belum selesai, tetapi alokasi waktu untuknya sudah habis atau thread tersebut menunggu pekerjaan thread lain selesai, thread melepaskan kendali atas monitor atau relay dan dipindahkan ke ruang tunggu dalam atau waiting queue. Ketika gilirannya tiba kembali, thread memasuki ruang kontrol lagi atau occur. Jika tugasnya selesai, ia keluar dari monitor atau release and exit. Bisa dilihat pada gambar 20.1 monitor.
Karena masalah sinkronisasi begitu rumit dan beragam, monitor menyediakan tipe data condition untuk programmer yang ingin menerapkan sinkronisasi yang sesuai untuk masalah yang dihadapinya. Condition memiliki operasi-operasi sebagai berikut. 1. Wait. Sesuai dengan namanya, treat yang memanggil fungsi ini akan dihentikan kerjanya. 2. Signal atau sinyal. Jika suatu treat memanggil fungsi ini, satu dari beberapa thread yang sedang menunggu akan dibangunkan untuk bekerja kembali. Operasi ini hanya membangunkan tepat satu buah thread yang sedang menunggu. Jika tidak ada thread yang sedang menunggu, tidak akan terjadi apa-apa. Bedakan dengan operasi buka pada semafor. Nah, kita lanjut ke ilustrasi monitor dengan condition variable, yaitu pada gambar 20.2, monitor dengan condition variable. Bisa kalian lihat pada gambar. Bayangkan, jika pada suatu saat sebuah thread A memanggil fungsi signal pada condition X atau X signal, dan ada sebuah thread B yang sedang menunggu operasi tersebut. B telah memanggil fungsi XWait sebelumnya. Ada dua kemungkinan keadaan thread A dan B setelah A mengeksekusi X signal. A. Signal and wait. A. Menunggu sampai B keluar dari monitor atau menunggu condition lain yang dapat mengaktifkannya. B. Signal and continue. B. Menunggu sampai A keluar dari monitor atau menunggu condition lain yang dapat mengaktifkannya. Monitor dikembangkan karena penggunaan semafor yang kurang praktis. Hal ini disebabkan kesalahan pada penggunaan semafor tidak dapat dideteksi oleh compiler. Keuntungan memakai monitor ialah berikut. 1. Kompilator pada bahasa pemrograman yang telah mengimplementasikan monitor akan memastikan bahwa record yang dapat diakses oleh beberapa thread dilindungi oleh monitor, sehingga prinsip mutual exclusion tetap terjaga. 2. Kompilator bisa memeriksa kemungkinan adanya deadlock. Saya akan menjelaskan monitor Java. Java adalah bahasa pemrograman yang sudah menerapkan multithread. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat mensinkronisasi thread-thread tersebut. Java Virtual Machine memakai monitor untuk sinkronisasi thread. Monitor JVM mendukung dua jenis sinkronisasi. Yang pertama mutual exclusion, yang kedua cooperation. Jadi di mutual exclusion itu mengatur thread yang berbagi resource agar dapat bekerja sendiri-sendiri dengan baik tanpa ada yang saling mengganggu. Pada umumnya, pengaturan ini ditujukan untuk thread yang saling berbagi resource, sehingga thread yang tidak berbagi dapat dibiarkan bekerja sendiri. Akan tetapi, dalam JVM, thread dengan prioritas lebih tinggi akan mendominasi daripada prioritas yang rendah, sehingga CPU dapat dimonopoli oleh thread. Untuk mengatasi hal ini digunakanlah monitor. Secara umum, monitor digunakan untuk melindungi akses resource yang ada di dalamnya. Yang kedua yaitu cooperation. Cooperation itu yaitu membantu beberapa thread untuk bekerja sama mencapai tujuannya. Cooperation berperan terutama ketika suatu thread menginginkan resource dalam keadaan tertentu, dan thread lain bertanggung jawab untuk membuat resource tersebut menjadi seperti yang diinginkan. Dalam JVM, semua objek dan kelas diasosiasikan dengan monitor. Untuk objek, monitor melindungi variabel dari instansiasi objek tersebut. Untuk kelas, monitor melindungi kelas variabel untuk mengimplementasikan mutual exclusion. JVM mengasosiasikan lock untuk setiap objek dan kelas. Jika suatu thread mendapatkan locknya, thread lain tidak akan bisa mengambil lock tersebut sebelum thread itu melepaskan locknya. Hal inilah yang disebut dengan object locking. Sekarang yaitu ilustrasi monitor Java. Seperti yang digambar itu, bulatan yang di tengah merupakan active thread, dan bulatan yang di kanan dan kiri itu merupakan waiting thread. Cara penggunaan monitor Java
yaitu ada dua, yaitu synchronous statement dan synchronous method. Synchronous statement, untuk membuat synchronous ini gunakan keyword synchronize dengan ekspresi yang merefer ke suatu objek. Contohnya seperti yang digambar, void reverse order synchronize kurung buka this kurung tutup, dan di dalam itu ekspresi metodenya. Yang kedua, synchronous method. Untuk membuat synchronous ini cukup dengan menambahkan keyword synchronize di depan nama metode tersebut pada deklarasinya. Contoh, synchronize void reverse order, yaitu nanti di dalamnya ekspresi metodenya. Seperti halnya pada monitor biasa, monitor JFM menyediakan metode-metode tambahan agar programmer dapat leluasa menyelesaikan masalah sinkronisasi. Metode-metode tersebut yaitu yang pertama void wait, yang kedua void wait dengan parameter long timeout, dan juga void wait dengan dua parameter yaitu long timeout dan integer nanos. Yang ketiga void notif, dan yang keempat void notif all. Saya di sini akan membahas tentang manfaat sinkronisasi dan race condition. Manfaat sinkronisasi yaitu sebagai penyimpanan data sementara atau non sementara agar dapat mempermudah pekerjaan. Tujuan dari sinkronisasi itu sendiri ialah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena penghasilkan oleh beberapa proses yang berbeda, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai. Dan apa itu race condition? Race condition merupakan suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses sumber daya secara bersamaan. Jadi kayak ada sebuah sumber daya mengakses bareng-bareng, jadi nggak bisa. Cara menghindari race condition yaitu jika suatu proses sedang menjalankan critical section, maka proses lain tidak bisa masuk dalam critical section tersebut. Nanti critical section dibahas oleh teman saya. Dan untuk menghindari masalah tersebut, kita memerlukan sebuah situasi lain yang melibatkan shared memori, shared berkas, dan shared sumber daya yang lain untuk menemukan beberapa jalan biar mencegah proses yang satu dan yang lainnya tidak bertabrakan atau melakukan proses writing dan writing. Saya akan menjelaskan critical section dari pengertian dahulu, yaitu critical section adalah segmen kode yang mengakses data yang digunakan proses secara bersama-sama yang dapat membawa proses itu ke bahaya race condition. Biasanya sebuah proses sibuk melakukan perhitungan internal dan hal-hal lainnya tanpa ada bahaya yang menuju ke race condition pada sebagian besar waktu. Akan tetapi, biasanya setiap proses memiliki segmen kode di mana proses itu dapat mengubah variabel, mengupdate suatu tabel, menulis ke suatu file, dan lain-lain yang dapat membawa proses itu ke bahaya race condition. Prasyarat solusi critical section seperti yang digambar itu adalah ilustrasi critical section. Ada dua proses, yaitu proses A dan proses B. Solusi dari masalah critical section harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, mutual exclusion. Yang kedua, terjadi kemajuan atau progress. Yang ketiga, ada batas waktu tunggu atau bisa disebut bounded waiting. Yang mutual section itu merupakan sebuah jalan yang menjamin jika sebuah proses sedang menggunakan variabel atau berkas yang digunakan bersama-sama, proses lain akan dikeluarkan dari pekerjaan yang sama. Misal, proses P sedang menjalankan critical section, maka tidak ada proses-proses yang lain yang dapat menjalankan critical section dari proses-proses tersebut. Dengan kata lain, tidak ada dua proses yang berada di critical section pada saat yang bersamaan. Ini adalah contoh struktur umum dari proses P. Setiap proses harus meminta izin untuk memasuki critical section-nya. Bagian dari kode yang mengimplementasikan izin ini disebut entry section. Akhir dari critical section itu disebut exit section.
Bagian kode selanjutnya disebut reminder section. Dari kode di atas dapat kita lihat bahwa untuk bisa memasuki critical section, sebuah proses harus melalui entry section. Dari contoh di atas itu bisa diilustrasikan seperti ini. Entry section yang melooping, setelah itu critical section, excite section, reminder section. Yang kedua yaitu terjadinya kemajuan atau progress. Jika tidak ada proses yang sudah menjalankan critical sectionnya, dan jika terdapat lebih dari satu proses lain yang ingin masuk ke critical section, maka hanya proses-proses yang tidak sedang menjalankan reminder yang dapat berpartisipasi dalam memutuskan siapa yang berikutnya yang akan memasukkan ke critical section. Dan pemilihan siapa yang berhak masuk ke critical section ini tidak dapat ditunda secara tak terbatas, sehingga tidak terjadi deadlock. Yang ketiga, ada batas waktu atau bounded waiting. Jika seandainya ada proses yang sedang menjalankan critical section, maka terdapat batasan waktu berapa lama suatu proses lain harus menunggu giliran untuk mengakses critical section. Dengan adanya batas waktu itu akan menjamin proses dapat mengakses ke critical section.